Welcome back to Miss channel with me, Miss Dias. Membahas sedikit sebuah modul, yaitu modul kewirausahaan. Ya, jadi dengan topik wirausaha dan impian. Di modulnya yang ini, Miss Dias screen share biar pemahaman kita sama. Oke, mungkin kalian yang lagi baru semester 1 nih, terus habis itu dapat mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship, kalian bingung nih, modulnya tebal banget nih, tuh mana disuruh baca lagi terus ngertiin gitu. Oke, sekarang Miss Dias pelan-pelan per suplemen, bab per bab, akan dengan santai nyeritain apa sih isi modul ini. Oke, modulnya yang ini. Oke, dan hari ini Miss Dias mau bahas di bab 1 ya, suplemen 1 yang judulnya wirausaha dan impian. Oke, Miss Dias langsung ke presentasi Miss Dias. Oke. Ya, wirausaha dan impian. Ngomongin wirausaha, kalian udah pernah belum jadi nyoba buat jadi wirausaha atau nyoba jualan-jualan jadi reseller dan lain sebagainya? Atau mungkin kalian pernah yang kedua ini deh, ngomongin impian, kalian pernah mimpi kan? Mimpi jadi apa? Mimpi ngapain? Nah, di sana pertanyaannya. Buat apa sih kita belajar wirausaha dan impian nih? Gitu, mungkin gitu. Nah, di halaman yang pertama nanti kalian akan lihat sebuah quote ini. Kita adalah realita di masa kini, sejarah di masa lalu, dan di masa depan kita bukanlah siapa-siapa tanpa mimpi. Ramdan 2010. Jadi apa sih artinya quote ini, Miss? Gitu. Oke, jadi di quote ini menekankan pada di masa depan kita bukanlah siapa-siapa tanpa mimpi. So di quote ini kalian benar-benar dikasih tahu bahwa orang yang memiliki impian adalah akan jadi orang yang siapa-siapa nantinya di masa depan. Gitu, entah orang yang sukses, entah orang yang bahagia, entah orang yang kaya, entah orang yang berhasil lah dalam hidupnya. Karena dia punya visi, sudah punya rencana untuk ke depannya gitu. Jadi bukan orang yang easy go lucky, menjalani hidup tanpa visi yang jelas seperti itu. Jadi di Ramdan 2010 ini menginginkan kalian menjadi orang yang punya mimpi. Terus ada juga quote di halaman yang sama oleh Walt Disney bahwa dia bilang bahwa masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. So, kalau kamu ingin punya masa depan, kamu harus punya mimpi. Karena kata Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Kalau kamu bisa mimpikan, maka kamu bisa lakukan. Tapi kalau kamu sampai nggak bisa mimpiin apapun yang ingin kamu capai, maka belum tentu kamu bisa melakukan apa atau usaha yang akan kamu lakukan untuk mencapai sesuatu. Seperti itu. Jadi, mari lewat suplemen bab 1 ini kita belajar mimpi yuk. Gitu. Karena mimpi itu penting. Gitu. Oke? Impian menjadi wirausaha. 1. Nah, mungkin ketika kamu masih semester 1, kamu belum dihadapkan nih sama pertanyaan ini. Atau udah? Mungkin ini akan pertanyaan di akhir-akhir semester kamu jadi mahasiswa. Oke, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, kemana Anda setelah kuliah? Gitu. Habis kuliah ngapain? Gitu. Terus sudah tamat ngapain? Gitu pertanyaannya. Terus kalian bingung deh, mulai dari kebingungan, belum tahu nih mau kemana. Ya habis kuliah ya kerja. Kerja di kantor lah. Atau kalian jawab, aduh jadi PNS aja biar aman hidupku. Punya pensiunan, gaji tetap, dan lain sebagainya. Atau kalau kalian tidak punya opsi semua ini, mungkin kalian akan berpikir, wirausaha kali ya, buka bisnis kali ya, entrepreneur kali ya, gitu. Nah, apapun
apapun pilihan Anda, that's up to you. Tapi kalian harus tahu nih beberapa fakta yang terjadi di Indonesia, bahwa pertama, 75% responden dari sebuah penelitian dilakukan oleh Bapak Asnadi 2005 menyatakan bahwa ini PTN loh ya, bukan PTS. Kalau PTN aja 75%-nya menyatakan tidak memiliki rencana setelah lulus kuliah, apa kabar PTS gitu. Karena kan PTS jumlahnya lebih banyak dan sebaran heterogenitinya lebih banyak gitu. Mungkin lebih banyak dari 75% gitu. Ya, jadi ini 75% loh nggak punya impian. Tidak memiliki rencana setelah lulus. Kalau ditanya yang pertanyaan tadi jawabannya nggak tahu mau jadi apa, kayak gitu. Terus hal ini menyebabkan angka pengangguran terdidik di Indonesia semakin meningkat. Ya iyalah, orang sarjananya nggak tahu mau jadi apa setelah lulus, ya iya wajar kalau penganggurannya jenisnya pengangguran terdidik gitu, yang kayak sarjana penganggurannya. Terus semakin tinggi pendidikan seseorang, kata Sakernas 2010, kemungkinannya menjadi pengangguran semakin tinggi. Lah, kok gitu, Miss? Kenapa dia semakin tinggi pendidikannya, kemungkinan jadi penganggurannya semakin tinggi? Ya, karena pekerjaan-pekerjaan yang tersedia itu tidak menuntut secara akademis, tapi secara skill. Sedangkan para sarjana-sarjana ini di kampusnya itu hanya berpikir tentang ilmu tanpa dia melengkapi dirinya dengan skill gitu. Yang penting cepet tamat aja deh gitu. Jadi belajarnya kayak nggak sungguh-sungguh, tidak benar-benar melatih diri di kampus, dan jadilah pengangguran terdidik ini gitu. Jadi ilmunya aja yang ditinggiin, tapi skillnya nggak tinggi gitu. Jadinya pemerintah memberikan solusi, yaitu solusinya adalah penciptaan job maker atau wirausaha, bukan job seeker atau pencari kerja di perguruan tinggi gitu. Makanya ada mata kuliah kewirausahaan ini mulai tahun 2013 di perguruan tinggi. Sebelumnya kan nggak ada. Ini adalah mata kuliah umum. Tujuannya adalah mengatasi pengangguran terdidik yang muncul setelah lulus dari perguruan tinggi gitu. Pemerintah pengennya sih kita setelah dari perguruan tinggi ini kita jadi job maker, bukan job seeker gitu. Terus apa hubungannya wirausaha dan mimpi, Miss? Nah, ini hubungannya. Untuk memulai menjadi wirausaha, setiap mahasiswa harus memiliki impian yang kokoh, yang tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Kenapa mesti wirausaha tuh mesti punya impian yang kokoh, Miss? Oke, berikutnya kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Oke, jadi ini dulu nih, faktanya dan background-nya kenapa kita harus belajar kewirausahaan. Ya, ini dia. Motivasi untuk meraih impian. Ya, jadi wirausaha harus memiliki mimpi karena impian ini adalah sebuah motivasi. Impian adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Ya, jadi kalau nggak ada mimpi, wirausaha nggak punya mimpi atau target ke depan, maka dia nggak punya pendorong dia untuk bergerak untuk maju gitu. Nggak ada target ke depannya, mau ngapain tuh nggak ada. Jadinya dia bingung mau ngapain, ya udah diam di tempat aja kayak gitu. Oke, jadi berikutnya juga dinyatakan bahwa impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Jadi mimpi harus diwujudkan. Kalau nggak ada mimpi, apa yang diwujudkan? Kan nggak ada. So, kita harus punya mimpi. Gitu. Berikutnya, dunia ini bertumbuh dengan peradaban yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih hebat. Itu berkat impian orang-orang besar. Ya iyalah, kita ambil yang kayak simple aja, lampu gitu. Kalau dulu nggak ada siapa penemu lampu bohlam? Thomas Alva Edison. Ya, maka
maka tidak akan pernah kita diterang seperti ini gitu. Kalau tidak ada pencipta alat-alat teknologi seperti laptop ini atau mungkin internet atau Google, ketika orang-orang penemu itu tidak bermimpi untuk membuat alat-alat canggih ini, maka kita tidak akan bisa kuliah daring seperti ini gitu. Jadi semua hal hebat di dunia ini diciptakan oleh orang yang punya mimpi gitu, menjadikan sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu ya. Jadi kalau disimpulin sedikit bahwa orang-orang besar itu adalah para pemimpi. Jadi you should be one of that dreamer. Okay. Next. Katanya juga impian merupakan sumber motivasi. Apa maksudnya Miss Dias? Well, bahwa impian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Jadi mimpi itu kayak akan menghantuimu untuk membuatmu makin semangat untuk menjalani hidup, untuk mencapai target-targetmu. Kayak gitu loh. Jadi itu kenapa impian merupakan sumber motivasi. Kalau nggak ada mimpi kan nggak ada motivasi kita untuk maju atau apalah itu ya. Kemudian bahkan impian dapat menjamin keberhasilan karena senantiasa menjadi sumber motivasi hingga mencapai tujuan dan menggapai tujuan selanjutnya. Jadi dia dapat menjamin keberhasilan. Jadi orang punya mimpi, jaminannya berhasil gitu. Ya karena dia selalu berusaha memotivasi dirinya untuk mencapai mimpi-mimpinya itu satu persatu gitu. Dorongan motivasi itulah yang akan menggerakkan tubuh dan mengatur strategi yang harus ditempuh. Misalnya bagaimana mencari informasi dan menjalin komunikasi maupun kerjasama dengan orang lain. Jadi tiba-tiba aja gitu otak kita secara alam bawah sadarnya akan mencari cara gimana sih caranya untuk mencapai impian itu gitu. Itu kayak sistem yang otomatis aja di bawah sadar kita. Jadi milikilah impian, maka kamu akan secara otomatis termotivasi dan terdorong untuk mencapai mimpimu itu. Oke, jadi di sini dinyatakan bahwa sebenarnya setiap orang dapat memperbarui nilai dan menyempurnakan jati diri dengan kekuatan impian. Ya, jadi setiap orang itu bisa kok makin improve secara nilai yang dia miliki, value yang dia miliki, jati dirinya dia dengan memiliki mimpi. Karena impian itu membuat orang makin upskill gitu, upgrade lah dirinya gitu. Jadi sehingga jangan takut untuk bermimpi akan hal-hal besar sebab impian menimbulkan hasrat yang kuat untuk meraihnya. Jadi mimpi aja besar-besarin, nanti secara bawah sadar kita akan memaksa kita untuk melakukan sesuatu untuk mencapai mimpi itu. Impian juga mampu berperan sebagai sumber motivasi yang membangkitkan ambisi dan optimisme sehingga mampu melampaui semua rintangan dan kesulitan. Kalau kamu ngerasa kurang motivasi, milikilah impian karena automatically impian ini akan membuat kamu termotivasi. Oke, buat kamu nih yang kurang motivasi dalam hidupnya, miliki impian. Oke. Next, dinyatakan juga bahwa impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Impian menjadikan manusia penuh vitalitas dalam bekerja. Wow, tiba-tiba kalau punya mimpi itu manusia itu jadi bersemangat loh ngerjain sesuatu. Iya, kenapa Miss bersemangat? Karena ada target di depan yang harus dicapai. Jadi harus semangat. Tiba-tiba ada energi dari entah mana gitu untuk mencapai mimpi itu. Seperti itu. Jadi impian itu sendiri sebenarnya merupakan sumber energi. Bukan cuma listrik, bukan cuma matahari gitu ya. Sumber energi itu. Impian juga adalah sebuah sumber energi bagi manusia. Menurut Anais Nin, hidup ini mengerut atau mengembang sesuai dengan keteguhan hati seseorang. Jadi kayak apa ya? Mengerut mengembang itu sebuah kayak kiasan aja sebenarnya. Mengerut itu maksudnya decrease gitu, berkembang itu artinya increase. Jadi hidup itu berkembang dan tidaknya itu tergantung keteguhan hati seseorang. Maksudnya teguh nggak dia sama mimpinya gitu, nggak berubah-berubah gitu. Terus habis itu terdapat 4 tips sederhana yang dapat menjadikan impian sebagai sumber energi kita, yaitu disingkat dengan kata plus. Apa sih kepanjangan plus, Miss Des? Ini dia. Plus itu adalah
Oke, P-nya itu percaya. Rasa percaya menjadikan seorang pantang menyerah, meskipun orang lain mengkritik atau menghalangi. Jadi, kalau punya rasa percaya diri, percaya akan mimpi, gitu, kalian akan pantang menyerah. Kalian akan, bukan anti kritik sih ya, kalau dikritik sama orang ya nggak langsung jebol gitu pertahanannya. Jadi kalian lebih teguh gitu. Ketika punya kepercayaan juga, orang bisa membentuk kesadaran bahwa manusia diciptakan di dunia ini sebagai pemenang. Karena kalian percaya kalian adalah orang yang akan berhasil mencapai impian-impian kalian gitu. Jadi ya, I'm the winner. I will win myself at least. Ya, after that I will win the dream that I make gitu. Terus win apa gitu. Jadi percaya dulu. Kamu harus percaya dulu bahwa kamu bisa. Kalau kamu nggak percaya ya gimana caranya kamu bisa melakukan sesuatu gitu. Kemudian plus L. Jadi di sini L adalah loyalitas. Tips yang kedua adalah loyalitas. Fokus untuk merealisasikan impian. Jadi loyalitas di sini adalah apa ya? Kayak loyalty, kemauanmu ya, loyalitasmu untuk merealisasikan impian. Kadang-kadang kan orang percaya mampu dan lain sebagainya, tapi dia tidak punya loyalitas. Dia tidak mau mengorbankan waktunya sedikit aja untuk bekerja lebih keras untuk mencapai mimpinya. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kamu punya kepercayaan untuk mencapai sesuatu, kamu juga harus punya loyalitas untuk mengorbankan sesuatu mencapai mimpimu itu. Gitu. Karena loyalitas ini dapat dapat pula menjadi semangat gitu, menjadi apa ya, kayak push, dorongan untuk mencapai mimpimu itu. Oke. Kemudian plus U-nya itu ulet, bukan ulet bulu ya, ini ulet. Ulet itu gigih gitu. Sebuah impian menjadikan seorang bekerja lebih lama dan lebih keras gitu. Jadi mimpi itu bikin kalian jadi orang yang ulet gitu, yang gigih, tahan banting gitu. Karena ketika sebuah mimpi belum tercapai, maka seseorang biasanya akan keep on going mencapai mimpinya gitu. Next, S yang berikutnya adalah sikap mental positif. Jadi ketika seseorang yang mempunyai impian itu memahami bahwa keberhasilan memerlukan pengorbanan, kerja keras dan komitmen, waktu serta dukungan dari orang lain. Jadi pikirannya orang yang punya impian itu ya positif gitu. Di-train to be positif, dilatih jadi positif. Kalau misalnya kamu mikir sekarang, saya bukan orang yang positive thinking miss gitu. Nah, milikilah impian, maka kamu akan terlatih menjadi orang yang punya positive thinking itu dan mental positif gitu. Di sini dinyatakan bahwa oleh sebab itu mereka selalu bersemangat. Ketika punya mental positif, maka kamu akan semakin bersemangat mengembangkan kemampuan tanpa henti dan mencapai kemajuan terus-menerus tanpa batas. Impian yang sudah menjadi nafas kehidupan merupakan daya dorong yang luar biasa. So, buat kamu yang mau mulai punya mimpi, jangan lupa plus ini, milikilah plus, sehingga mimpimu ini bisa jadi sangat positif dalam hidupmu. Oke. Ya, sebelum masuk sini, gimana? Kalian udah ngerti kan apa yang Miss Dias maksud dengan impian tentang jadi wirausaha? Apa kalian mulai punya mimpi atau berpikir bahwa harus punya mimpi? Harusnya sih gitu, ya. Jadi biar kalian jadi orang yang makin positif gitu. Oke. Kalau kalian punya pertanyaan atau apapun tentang materi ini, kalian bisa tanya di kolom di bawah, di kolom komentar. Oke. Jangan lupa subscribe karena tiap minggunya Miss Des akan memaparkan suplemen dari modul kewirausahaan ini. Miss Des lanjut tentang mimpi. Ya, di sini berikutnya materinya adalah impian menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dijalani. Termotivasi, jadi daya dorong, malah impian itu membuat kehidupan manusia mudah dijalani.
Kenapa Miss Dias? Karena impian menjadikan manusia lebih kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan. Impian jadi bikin kita lebih kuat loh. Seperti tadi jadi gigih, jadi ulet, tahan banting gitu. Karena kita punya target yang ingin dicapai dan kita akan fight to achieve the target gitu. Dan sebab impian dapat menimbulkan kemauan keras untuk merealisasikannya. Jadi kunci kebahagiaan adalah memiliki impian. Karena kita akan selalu passionate dalam menjalani kehidupan kita. Sedangkan kunci kesuksesan itu sendiri adalah mewujudkan impian. Kamu disebut sukses ketika kamu bisa mencapai satu persatu mimpimu. Tapi ketika satu mimpi sudah tercapai, jangan lupa bikin mimpi yang lain ya, biar kamu makin sukses, makin sukses. Kemudian, George Lucas mengatakan, dreams are extremely important. You can't do it unless you imagine it. Ya, atau impian sangatlah penting. Kalau tidak dapat kamu tidak akan dapat melakukan apa-apa sebelum kamu membayangkannya. Kalau impian itu yang bagus adalah bisa dibayangkan. Ketika kita memejamkan mata, dia tuh muncul pop up gitu di pikiran kita dan clear, terlihat jelas mimpi kita. Seperti itu, bukan mimpi-mimpi yang abstrak gitu. Nanti kita pelajari berikutnya. So, jangan takut memimpikan sesuatu, jadikan mimpi tersebut sebagai nafas kehidupan. Oke, mimpi itu adalah nafas kehidupan. Jadi every day is a dreaming day. Itu. Jadi tiap hari itu adalah mimpi. Terus mimpi tanpa henti gitu. Karena itu adalah seperti yang dibilang-bilang sebelumnya, motivasi, pendorong dan lain sebagainya. Dan mimpi membuat hidup itu lebih mudah untuk dijalani. Next. Oke, mungkin konsep ini berikutnya adalah konsep be do have. Akan Miss Dias bahas di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kembali diulang ke awal penjelasan Miss Dias tentang impian dan wirausaha gitu. Oke, biar kamu makin ngerti kenapa kamu harus punya mimpi. Oke, itu aja mungkin untuk video yang ini. Berikutnya Miss Dias langsung lanjut ke konsep be, do, have. Oke, see you.